Oke, kita mulai pelajaran kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, I'm very good, thank you. Yeah, it's nice to see you again in our English lesson on Tuesday, 27th of October 2020. Yeah, and before we start our lesson, please let's start by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, all praises be to Allah. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bertatap muka melalui Zoom meeting secara virtual dan kalian masih harus belajar dari rumah masing-masing, tetapi Bapak harapkan kalian tetap semangat, jangan pernah kendor semangatnya. Ya, apalagi sudah kelas 6, jadi harus tidak boleh nggak belajar. Ya, jadi harus setiap hari belajar karena nanti sebentar lagi akan lulus dan mudah-mudahan informasinya kalau nanti semester 2, awal semester 2 kita sudah bisa masuk lagi ke sekolah. Ya, mudah-mudahan seperti itu sehingga nanti agenda kelas 6 juga kedepannya akan lebih lancar lagi. Ya, kalian harus banyak berdoa dari rumah masing-masing. Ya, mudah-mudahan segera kita bisa mengadakan kegiatan di sekolah lagi. Oke, my students, ini sudah 25 siswa, 25 mungkin sama Bapak ya, jadi mungkin masih 24 siswa yang baru bergabung. Ya, nanti insya Allah hasil rekamannya juga akan Bapak share bagi yang belum bisa bergabung, begitu. Oke, in the last week, ya pada pekan lalu, kalian sudah mengerjakan tugas untuk chapter 4 dan chapter 5, chapter 4 and chapter 5. Ada yang masih ingat chapter 4 materinya apa saja, chapter 5 materinya apa saja, masih ingat? Iya, chapter 4 itu tentang ask for something, ya. Ask for something, ask and give for something, dan chapter 5 ask and give suggestion. Ya, jadi di 2 chapter ini kemarin Bapak ngasih kalian tugas. Jadi assignment for chapter 4 and chapter 5, ya, tugas chapter 5, chapter 4 dan chapter 5. Ya, bagi kalian kalau di rumah pakai HP mungkin bisa di landscape tampilannya biar nanti kelihatan tulisan Bapak di sini. Ya, insya Allah kalau di komputer atau laptop sudah cukup jelas ini ya. Seperti itu. Ya, Bapak insya Allah akan sedikit mengulas kembali, mereview ya, untuk memperkuat pemahaman kalian, untuk mengasah lagi sejauh mana pemahaman kalian di chapter 4 dan 5 ini sebelum nanti kita masuk ke chapter yang baru, chapter 6 atau the last material atau materi terakhir di chapter 6 ya pada semester 1 ini. Nah, di chapter 4 dan 5 yang kemarin sudah kalian kerjakan tugasnya juga. Jadi di sana ya Bapak coba akan cek lagi tugasnya kemarin. Oke, chapter 4. Mungkin nomor 1 di situ ada dialog, kalian diminta untuk mengisi dialog. What bla bla bla. Ya, Ahmad menyapa kepada Andi, what bla bla bla. Kemudian Andi menjawab, bla 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 going to our grandparents' house. Kemudian Ahmad mengungkapkan lagi atau merespon, sounds great. Jadi itu kira-kira yang mana? Ask for suggestion ya, ask and give for suggestion. Jadi tahu-tahu ada pertanyaan what bla bla bla, kira-kira apa jawabannya?
Jawabannya kira-kira apa? What are you doing, ya? Jadi di situ what are atau bisa what will we do, gitu ya. What will we do? Seperti itu. What will we do next week? Gitu ya, bisa ya. Jadi itu ask for suggestion. Apa yang mau kita lakukan pada minggu depan, gitu kan? Nah, kemudian di situ titik-titik going to grand errands, gitu ya. Apa yang akan kita lakukan pada minggu depan? Di situ dijawab, gimana kalau pergi ke rumahnya nenek, gitu kan? Nah, jadi kira-kira apa? How about, gitu ya. Di sini how about atau what about boleh seperti itu, ya. Jadi ini nomor 1 tugas pekan lalu chapter 4 dan 5. Ya, chapter 4 dan 5 nomor 1 mengisi dialog. Ya, bisa dilihat ya. Mungkin Bapak bisa arahkan ke sini, oke. Nah, itu. Jadi harus kalian pahami kira-kira dialognya ini tentang apa, gitu kan? Nah, kemudian nomor 2, can I help you? I need a can of Coke and 2 slices of cake. Kira-kira apa ini? Ask for something. Jadi chapter 4. Ada yang bisa saya bantu? I need a can of Coke. Saya mau membeli atau saya butuh sekaleng soda dan 2 slices of cake. 2 keping kue. Bla 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 them. Kira-kira apa sih itu jawabannya? Can you atau could you give me them, gitu ya. Can ask for something. Jadi dengan ungkapan can you atau could you juga bisa. Could you give me them? Nah, di situ ada themnya ya, ini titik-titik. Kira-kira apa gitu kan? Jadi isinya itu. Could you give me them? Atau yang lain bisa juga dengan isian could I have, gitu ya. Could I have them, gitu juga bisa. Ya, jadi itu apa namanya? Untuk yang nomor 2. Ya, jadi dialog tentang ask for something. Ya, ask for something itu chapter berapa kemarin? Chapter 4, ya. Nah, jadi Bapak akan mengulas tugas yang kemarin sudah kalian kerjakan, maka nanti kalian harapannya bisa memahami apa yang Bapak sampaikan, ya. Oke, next. Yang baru bergabung langsung saja menyimak, ya. Silakan menyimak. Nah, kemudian nomor 3, can I help you, Ira? Yes, sir. Babla, give me 2 bars of soap, please. Kira-kira apa tuh? Sama juga ya. Pakai can atau could. Could you give me? Nih ya. Jadi could you? Could you? Bisakah kamu? Nah, kan ask for something ya. Could you give me 2 bars of soap, please? Bisakah kamu memberikan 2 batang sabun, gitu kan? Sure. Here they are. Ingat untuk responnya ya, sure. Bisa juga alright. Ya, bisa juga certainly. Seperti itu ya. Nah, kemudian masuk dialog nomor 4. Masuk dialog nomor 4. Blah blah blah, you seen a scarecrow before? Nah, ini
chapter 5. Kalian buka chapter 5. Ya, masuk pada materi present perfect tense. Present perfect tense. Ya, di situ karena ada jawaban no, I haven't. No, I haven't. Jadi jelas pertanyaannya menggunakan kata have, ya. Have you? Nah, gitu kan? Have you seen? Maka di sini tinggal pakai have saja. Have you seen a scarecrow before? No, I haven't. What if we go to the rice field? Nah, kira-kira apa ini? Ask and give suggestion-nya. What if we go to the rice field? Gimana kalau kita pergi ke sawah? Ya, responnya bisa dengan that sounds great. Ya. Atau that's a good idea juga bisa. That a good idea. Nah, ini ada dua opsi atau yang lainnya juga bisa. Ya. Intinya adalah bagaimana merespon suggestion. Ya. Jadi have you seen a scarecrow tadi ya. Kemudian how about going to the rice field? That sounds great atau that a good idea. Itu ya. Jadi untuk dialog-dialog di chapter 4 dan 5, Bapak harapkan kalian sekali lagi bisa memahami dengan baik. Jadi ada ask for something, ada ask and give suggestion. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga lanjut pada, ini kelihatan ya, tulisan Bapak kelihatan ya. Jadi kalau yang di gadgetnya atau pakai HP, mungkin HP-nya bisa di setting landscape ya biar bisa kelihatan tulisannya karena kecil-kecil. Kalau nggak di landscape tulisannya nggak kelihatan. Gitu ya. Oke, next. Pada soal nomor 5. Ya, ini adalah kita mau mengulas pada pemahaman kita terhadap susunan kalimat. Ya, di situ ubahlah ke dalam bentuk kalimat positif, negatif, atau kalimat tanya untuk nomor 5 sampai 10. Maksudnya apa? Ada di situ kalimat simple past, ada present perfect, ya. Oke, Bapak hapus lagi. Ya. Annie didn't go to the beach last week. Jadi di situ nanti ada simple past tense, ada present, ada juga present perfect. Yang kemarin dua materi ini sudah Bapak jelaskan juga ya bagaimana susunan kalimatnya, perubahan kalimatnya dan seterusnya. Oke, number 5. Annie didn't go to the beach last week. Ini berarti maksudnya apa? Kalau ada did di situ berarti jelas dia kategori simple past tense. Diminta diubah ke dalam bentuk positif dari kalimat Annie didn't go to the beach last week. Ya. Oke, kita langsung saja. Annie tetap subjek, tidak perlu diubah. Annie didn't go, berarti kata go untuk kalimat positifnya menjadi when. Ya, Annie when, ya, karena positif sehingga not-nya hilang, did-nya juga hilang. Annie went to the beach, gitu ya. Annie went to the beach last week. Oke, seperti itu untuk nomor 5. Ya. Iya. Bisa dilihat ya. Intinya di sini Annie went.
to the beach last week. Itu untuk simple past tense. Nomor 5. Ya, ini kameranya agak miring, sorry. Nah, seperti ini ya, biar oke. Jadi, Ani went ini perubahan dari kalau negatifnya tadi Ani did not atau didn't go menjadi went. Itu ya. Ini negatif, ini positifnya. Do you understand, my students? Okay, good. Jelas ya? Okay, next. Santi brought some food last night. Brought itu di sini diminta diubah ke dalam bentuk negatif. Ya, negatif berarti kita menggunakan did not. Oke, Bapak hapus lagi. Jadi gimana kalimatnya? Santi brought. Santi. Negatifnya menjadi Santi, ingat pakai did not. Did not disingkat menjadi didn't. Brought itu verb satunya adalah bring. Ya. Santi didn't bring some food last night. Oke, kelihatan nggak tulisannya ya? Sama ya. Santi didn't bring. Dari kalimat Santi brought. Ya. Diubah menjadi negatif di sini. Didn't bring. Kemarin masih banyak yang atau beberapa yang mengerjakan tidak sesuai dengan perintah, ya. Jadi harusnya dibuat seperti ini. Tapi ada yang jadi nggak nyambung gitu, jawabannya nggak nyambung ya. Maka nanti kalau Bapak minta dari tugas-tugas itu yang sudah dikumpulkan, Bapak balikin lagi, maka kalian harus kerjakan ulang. Ya, kalian kerjakan ulang yang Bapak balikin ke kalian. Seperti itu ya. Ini jawabannya seperti ini ya. Jadi Santi brought some food last night menjadi Santi didn't bring. Oke. Lanjut. Nomor 7. Did they play football yesterday? Did they? Ini dari kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Did they play football yesterday? Diminta diubah ke dalam kalimat positif. Dari kalimat did they, dari kalimat interrogatif, positifnya apa di situ? Did sekali lagi hilang karena untuk positif tidak ada did. Menjadi they played, ya, karena verb keduanya dari play tinggal menambahkan ed-nya saja. Karena verb play itu termasuk regular verb, kata kerja beraturan, ya. They play football yesterday. Oke, that's all. Cukup begitu, ya. They played, ini verb 2 dari kata play, football yesterday. Nah, ini untuk soal nomor 7. Ya. Oke, and then 8, 9 dan 10 masuk pada kalimat present perfect, ya. Masuk pada kalimat present perfect. Yang di situ ada have atau has-nya. Present perfect. Ya. Soal nomor 8, he has been a farmer. Diubah menjadi negatif. Gampang banget ya, tinggal kita tambahkan not. He menjadi he hasn't been. Hasn't ini bisa disingkat has. He has not. Gak nyambung ke otak. Ya.
He has not been a farmer for 10 years. Seperti itu. Kelihatan ya? Tulisannya kelihatan? Oke. Nih. Negatifnya menjadi has not. He has not been a farmer for 10 years. Begitu. Ya, bisa dipahami ya? Itu untuk soal nomor 7 tadi. Next, soal nomor 8. 9 sekarang. Tadi 8, sekarang 9. I haven't eaten just now. Diubah menjadi positif. I haven't eaten just now. Positifnya gimana? Berarti not-nya hilang. Ya, gampang banget. Jadi, I have eaten just now. Atau bisa susunannya diubah I have just eaten now, ya. Seperti itu. I have eaten. Nih, I have eaten. Untuk nomor 9. Ya, not-nya dibuang. Gampang banget ya. Untuk kalimat present perfect. Oke, next. The last one. Number 10. Nomor 10. Have they planted the fruits? Have they planted the fruits? Itu dari kalimat tanya atau kalimat interrogatif menjadi kalimat negatif. Ya, jangan bingung. Kita letakkan subjeknya paling depan menjadi they, kemudian have, kemudian not, ya, atau disingkat menjadi haven't. They haven't, kalian pilih salah satu. Jadi kalau mengerjakan jangan begini ya. Ini hanya penjelasan saja. Boleh have not, boleh haven't. They haven't planted, tetap ya, the fruits. Oke, gitu. They haven't planted the fruits. Untuk nomor 10. Ya, jelas ya. Jadi perubahannya dari kalimat interrogatif atau kalimat tanya menjadi kalimat negatif. Seperti itu susunannya. Ya. Jadi itu untuk ulasan latihan-latihan atau tugas kemarin di chapter 4 dan 5. Ya, yang sudah kalian kerjakan dan sebagian besar sudah mengumpulkan. Nah, maka yang belum mengumpulkan, Bapak masih tunggu untuk kalian, harap segera bisa mengumpulkan biar nanti ada nilai. Oke, begitu ya. Ya, insya Allah nanti sebentar lagi akan kita akhiri ya, karena waktu kita sangat terbatas, hanya 40 menit kalau via Zoom. Ya, kemudian sebelum kalian masuk ke chapter 6 ya, Bapak minta kalian bisa mengerjakan ya, menyelesaikan latihan-latihan misalnya halaman 104 ya, kemudian 105 itu kalian bisa kerjakan juga. Kemudian yang kemarin Bapak singgung, perubahan kalimat pada bukan kalimat, perubahan verb, perubahan kata kerja di halaman 101 ya. Halaman 101 itu ada contoh perubahan kata kerja yang regular verb dan irregular verbs. Jadi urutannya infinitive itu verb 1, past tense itu verb 2, past participle itu verb ketiga. Ya, jadi ini Bapak sedikit lagi tambahkan sebelum nanti Zoom-nya selesai waktunya.
Jadi di halaman 101 yang kalian perlu pahami, halaman 101, di situ ada regular verb dan irregular verb. Infinitive itu adalah verb 1, ya. Sorry. Kemudian past tense itu verb 2 dan past participle itu verb 3, ya. Nah, sehingga untuk kalimat simple past tense itu kalian perhatikan verb 2, berarti yang di sini. Ya, contohnya eat untuk yang irregular, ate, eaten. Ya, yang verb 2 di sini untuk simple past, dan untuk past perfect kita menggunakan verb 3 di sini. Gitu ya. Eat, ate, eaten. Ya. Kata yang lain juga sama. Go, went, gone. Ya. Jadi yang past perfect menggunakan verb 3, simple past menggunakan verb 2. Ya, jadi ini simple past tense dan ini past perfect. Ya, bisa dipahami ya. Ya, selamat datang yang barusan bergabung. Karena ini sekarang sudah 30 orang. Ya, tadi baru 29. Seperti itu ya. Jadi tetap semangat, kalian kerjakan soal-soal latihan di buku kalian, walaupun tidak Bapak minta untuk dikumpulkan. Yang kemarin di GCR yang harus dikumpulkan, berarti kalian harus kumpulkan. Yang tidak Bapak minta kumpulkan, berarti tetap dikerjakan biar pemahaman kalian semakin meningkat. Ya, dan nanti sebelum masuk ke chapter 6, insya Allah kita lanjut di pekan berikutnya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ini kok pada chatting, kenapa ini? Sorry ya, Bapak tidak fokus ke... Ya, ini tadi pembahasan soal yang kemarin kalian kerjakan. Ya. Kenes, kenapa Kenes? Ada apa Kenes? Ya, karena Bapak tidak bisa mendengar suara kalian ya. Karena tadi Bapak tidak membawa speakernya, jadi Bapak hanya bisa bersuara tapi tidak bisa mendengar kalian. Gitu ya. Jadi sorry, tidak bisa mendengar kalian. Ya, oke, itu tadi. Jadi kesimpulannya pada pertemuan hari ini kita adalah membahas chapter 4 dan chapter 5. Chapter 4 itu tentang ask and give something, ya, di situ memberi dan meminta barang. Jadi kalau barangnya kemarin ada materi lagi tentang jumlah kuantitas, ya. Seperti apa? A box of milk, ya, sekotak susu, kemudian a plate of fried rice, sepiring nasi, dan seterusnya. Kalian bisa cek lagi nanti di buku paket kalian masing-masing. Kemudian untuk strukturnya atau pemahaman kalimatnya di chapter 4 itu ada simple past, di mana di situ menggunakan verb 2 untuk kata kerja yang digunakan. Kemudian chapter 5 untuk ungkapan dialognya di situ ask and give suggestion, ya, meminta dan memberi masukan atau saran, ya, suggestion. Kemudian untuk pembahasan kalimatnya adalah past perfect, ya. Kemarin sudah 2 pertemuan sudah Bapak ulas juga, semuanya sudah selesai. Kalau kalian masih bingung, kalian cek lagi, kalian buka lagi file-file yang sudah pernah Bapak setorkan, ya, di GCR masing-masing, insya Allah masih tersimpan rapi. Seperti itu, ya.
Oke, thank you for coming today. Karena sebentar lagi waktu Zoom-nya sudah selesai. Thank you so much for your attention. And at least I say you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti hasilnya Bapak share lagi ya. Yang belum sempat mengikuti dari awal, nanti bisa cek lagi di GCR. Oke, silakan boleh meninggalkan ruang meetingnya, karena sebentar lagi Bapak akan matikan.